tugas akhir psikologi pendidikan, yaitu mewawancarain Bu Dewi sebagai guru BK di sekolah SMA Negeri 1 Nandu. Mungkin Bu Dewi bisa perkenalan diri terlebih dahulu, kepada Ibu dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriani, saya guru BK di SMA 126 dan kita ini salah satu siswa saya dulu. Ibu tamatan dari UNP kan Bu? Ya, Ibu tamatan dari Universitas Negeri Padang tahun 2016. Ya. Berarti Ibu lulus 4 tahun atau 3,5? Kalau hitungannya Ibu 3,5 karena biasanya kan wisudanya bulan September jatahnya, kemudian Ibu lulusnya di bulan Mei. Nah, Ibu wisuda di bulan Mei. Gimana tuh Bu? Payah, sulit atau enggak mengerjakan semua perkuliahan? Kalau kuliah Ibu tergolong mudah ya, karena Ibu dapat pembimbing yang friendly, kebetulan Ibu orang Jawa, jadi untuk skripsi, untuk tugas-tugas semuanya itu lebih mudah, makanya Ibu selesai lebih cepat. Berarti tepat ya dapat bimbingan. Cepat dapat pembimbingnya, kemudian dan kita bisa konsisten lah di situ, memang pengen cepat tamat. Berarti Ibu udah PNS? Alhamdulillah Ibu udah PNS sejak tahun 2019. Banyak hal yang Ibu lewati sebelum menjadi PNS ya. Setelah tamat dari S1 2016 itu bulan Mei, Ibu ingat banget, September 2016 itu Ibu pergi ke Nias. Ibu mengajar di sana selama 1 tahun. Itu adalah program pemerintah untuk mendapatkan beasiswa profesi, pendidikan profesi guru. Jadi kalau kita udah profesi, nanti kalau kita udah jadi guru, nanti kita bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ibu 2 kali tes CPNS 2018 Ibu gagal, Ibu dulu ngambil di Mentawai. Kemudian baru 2019 Ibu tes lagi setelah menikah, baru dapat yang di Luhak Nandu. Jadi setelah PNS Ibu langsung bisa mendapatkan sertifikasi, sertifikasi guru sampai saat ini. Jadi lebih kayak ternyata sukses itu tidak sesuatu yang berjalan mulus, kayak gitu. Jadi ada kegagalan yang kita lewati, walaupun perjalanan kuliahnya mulus, ternyata ada hal yang memang harus kita jalani gitu untuk bisa memberikan pengalaman yang berarti. Berarti lebih kayak menikmati prosesnya daripada hasil. Iya, proses, kita lewati proses untuk mendapatkan hasil yang Ada nggak niatan Ibu untuk melanjutkan S2? Kalau niatan ada, kemarin ada beberapa teman yang udah ngajak, cuma menunggu beasiswa. Ibu pengennya cari beasiswa karena nanti kalau kita udah PNS ini kan, kalau kita kuliah pribadi tentu kita bayar sendiri gitu. Jadi kalau kita kuliah tatap muka itu nanti kita nggak perlu ngajar gitu. Jadi yang masuk hanya gaji pokok, sedangkan sertifikasi itu tidak masuk. Makanya kalau kita dapat beasiswa, jadi bisa menjadi pengganti uang sertifikasi yang nggak masuk gitu. Jadi itu bisa jadi referensi untuk kamu nanti kalau mau masuk S2 pas udah ngajar, bisa cari beasiswa. Kan Ibu nih sebagai guru, apa pesan dan kesan Ibu untuk kita biar kita bisa karena tahu besok jadi guru gitu kan? Kayak mana Ibu ngasih pesan atau kesan ke kita biar kita bisa nerapin teori kognitif itu di kelas besok gitu. Kalau pesan-kesan Ibu untuk kita, kan kita perjalanannya masih panjang gitu. Nah, program pemerintah untuk pengangkatan guru untuk menjadi pegawai itu sekarang tidak ada lagi yang dari program CPNS gitu. Jadi sekarang kan udah P3K gitu. Untuk bisa ikut seleksi P3K kita harus punya sertifikat pendidik. Nah, sekarang kan tidak ada lagi honor di sekolah negeri. Jadi kalau kita mau honor, kita tidak bisa nanti masuk ke data dapodik yang bisa menjadi jalan untuk kita mendaftar P3K. Salah satu jalannya itu selain kita mengajar, itu bisa kita daftar dengan jalur sertifikat pendidik. Jadi habis ini kamu bisa ikut program pemerintah PPG Raja Batam. Nah,
setelah itu baru nanti bisa ikut P3K. Nanti kamu bisa menerapkan program teori belajar kognitif. Jadi nanti kamu bisa memberi pengalaman kepada siswamu bagaimana proses itu lebih penting daripada hasil. Hasil itu pasti akan kita peroleh, hasil itu pasti akan kita panen. Yang perlu itu adalah prosesnya. Jadi nanti ketika kita menceritakan keberhasilan, ada proses-proses yang bisa kita ceritakan, ternyata proses itu penting loh. Jadi untuk bisa anak memahami, untuk anak bisa mendapatkan nilai ujian yang bagus, dia harus melalui proses. Prosesnya itu banyak, tidak bisa melibatkan hanya dengan diri sendiri saja, tentu dengan keluarga, dukungan orang tua, kemudian guru, kemudian teman-teman, kemudian teman dekat, sahabat, semuanya itu akan mempengaruhi dalam proses belajar. Jadi kita nanti bisa menerapkan hal tersebut dari pengalaman-pengalaman yang pernah diperoleh selama kuliah, selama pendidikan, dan ya berada di lingkungan hidup di masyarakat itu juga bisa menjadi pengalaman untuk kita siap menceritakan bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Jadi kita masuk ya Bu ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu tantangan apa yang Ibu hadapi dalam menerapkan teori belajar kognitif di kelas dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau penerapan teori kognitif di kelas itu kesulitannya itu lebih kayak tiap individu itu kan unik gitu. Jadi setiap keunikan siswa itu kita harus bisa menyesuaikan bagaimana proses pembelajaran itu bisa lebih menarik sehingga peserta didik itu paham dengan apa yang kita berikan gitu. Jadi kesulitannya itu tadi gitu, bagaimana kita bisa memfasilitasi dengan berbagai karakter siswa yang ada di kelas. Kita kan ada 36 sekelas itu, jadi kita lihat satu-satu ini karakternya seperti apa, ini seperti apa, terus kita belajar dia seperti apa. Kita tuh harus pandai gitu, kita sebagai guru itu harus kreatif menciptakan media pembelajaran agar lebih menarik sehingga anak bisa belajar dari materi yang kita berikan, bisa paham dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menghadapi perbedaan individu dalam belajar? Nah itu tadi tantangannya tentu kalau ada salah satu individu atau beberapa anak yang menurut dia materi pembelajaran kita kurang menarik karena sulit sekali. Misalnya sebagian besar seperti ini tipenya kinestetik gitu. Sebagian besar lagi ada yang visual gitu. Jadi metode kita pembelajaran itu terkadang tidak bisa memfasilitasi semuanya gitu, mungkin hanya sebagian besar gitu. Jadi yang lain yang sedikit ini mereka merasa tidak tertarik dengan yang kita berikan, sehingga itu tadi tantangan terbesarnya gitu. Jadi kita harus bisa membawa yang sedikit ini untuk bisa ikut kegiatan untuk anak yang sebagian besar metode pembelajaran yang kita fokuskan kepada mereka. Jadi agar mereka tidak bosan dan tetap mengikuti, jadi kita harus kreatif mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran yang cocok untuk memfasilitasi semuanya. Oke, kita masuk yang ke pertanyaan yang ketiga. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya transfer belajar, baik faktor dari siswa maupun dari lingkungan? Proses faktor yang mempengaruhi proses transfernya belajar. Selain lingkungan, Boleh dari siswa, boleh dari lingkungan gitu. sebenarnya faktornya banyak. Persiapan anak dari rumah itu bisa menjadi faktor utama persiapan untuk transfer ilmu dari guru ke siswa. Jadi kalau anak dari rumah belum siap, misalnya dia bangun pagi itu udah terlambat, dari pagi itu udah kan udah kena marah ya sama orang tua gitu, terus tiba di sekolah dia terlambat kena marah sama guru. Nah jadi habis itu dia belajar matematika. Coba bayangkan anak yang dari awal itu udah emosi gitu sejak awal dari rumah, nggak ada persiapan, sampai sekolah kena marah, terus tiba-tiba dia harus belajar matematika berhitung-hitung gitu. Jadi pasti mengganggu gitu. Dia tidak akan fokus lagi menerima mata pelajaran karena dari awal itu emosinya sudah terpancing gitu, jadi udah nggak stabil, jadi dia belum siap untuk belajar. Nah itu faktor utamanya menurut ibu. Kemudian yang kedua itu adalah faktor persiapan siswa untuk menerima materi. Kalau malam dia tidak mempersiapkan, misalnya kelanjutan setiap materi itu kan ada materi sebelumnya berlanjut di materi selanjutnya. Kalau
kalau dia belum mempersiapkan tentu dia akan kesulitan memahami. Dasar aja dia nggak paham, bagaimana dia memahaminya kelanjutannya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ya faktor lingkungan tadi gitu. Kalau gurunya gak kreatif gitu, jelas anak ini terlambat kemudian dimarahi, kemudian tiba-tiba dikasih materi yang sulit gitu, tentu susah. Jadi bagaimana guru bisa memberi perhatian sesuai yang satu tadi gitu, agar dia masih punya mood untuk belajar gitu. Misalnya ice breaking atau games, ya sesuatu yang bisa menciptakan mood anak menjadi bahagia dan siap menerima. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana ibu merespon siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar? Kalau merespon siswa yang sulit dalam belajar, biasanya kita panggil satu persatu ya. Misalnya anak ini resah gitu dalam kegiatan belajar, dia tidak tenang, bahkan ada yang suka mengganggu temannya. Nanti setelah jam pembelajaran kita panggil, kita bawa dia ke BK, kita tanyai apa masalahnya, kenapa dia bisa seperti itu di jam pelajaran kita. Jadi lebih kayak pendekatan emosional. Mungkin ada faktor keluarga, faktor pribadi atau sosial dengan teman-temannya. Jadi lebih mendalami apa dampak, apa penyebab, sehingga menimbulkan dampak yang kurang bagus saat pembelajaran. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana ibu menjelaskan teori belajar kognitif kepada siswa agar mudah dipahami dan diingat? Kita cukup jelaskan bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Ya, kalau seseorang itu tidak diterima di perguruan tinggi hanya karena hasil tesnya kurang bagus, itu kan hasil. Yang terpenting itu adalah proses, bagaimana siswa menjalani proses pembelajaran itu menarik gitu. Jadi bagaimana dia bersosial dengan teman, dia punya pengalaman dengan guru, dia menikmati masa-masa SMA, itu proses. Jadi kita harus menjelaskan kalau proses itu lebih penting daripada hasil. Jadi kesuksesan seseorang itu bukan dilihat dari dia sekarang udah jadi pegawai, udah jadi tentara, enggak. Proses yang dia lalui, banyak pengalaman yang pahit yang akan menjadikan dia nanti suksesnya itu lebih memberi tauladan lah. Ternyata kesuksesan itu bisa diraih dari beberapa proses yang panjang, tidak hanya jalan lurus seperti tol saja. Baik, mungkin itu saja wawancara kita. Kalau ada salah dan maaf mohon dimaafkan.